Ternyata orang yang mengaku sebagai kuasa donatur yang namanya Pablo, yang menyetujui sumbangan ke NTT melalui podcast dengan Denny Sumargo, Nopi, dan Gary, hanya 2 orang yang memberi kuasa donaturnya. Mereka malu. Saya tanya, mana kuasamu, tanda tanganmu? Dibawa kemarin, katanya segini. Ya, langsung dilaporkan sama mereka ini. Dilaporkan. Kedua, ternyata mereka lebih dulu menghabiskan uang itu daripada mencabut gugatan. Mencabut gugatannya belakangan, setelah Farhad Abbas memberi ultimatum, lu nggak cabut lu, ternyata dicabut. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Kala di persidangan, FA ngamuk-ngamuk di kediamannya. Usai sidang pertama Agus Salim dan donatur, seperti Anda ketahui, pihak Agus kala telak di pengadilan membuat FA ngamuk-ngamuk. Sesampai di kediamannya, FA konferensi pers dan mengamuk-ngamuk mengancam Pablo, donatur, dan LQ Law Firm. FA tampak sangat emosi, mungkin karena dampak psikologi kekalahan di persidangan beberapa hari yang lalu. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dan mereka kuasa donatur ini menggunakan pengacara-pengacara yang anarkis, yang kriminal, sehingga dilaporkan oleh Denny karena menganiaya, memukul. Sekarang aja orang bentak aja bisa diproses hukum, apalagi sentuhan fisik. Benar ya? Itu fisik. Ayo para netizen, para pendukung sebelah sana, coba kalian lihat apa itu yang kalian banggakan, ya? Tahu nggak? Selama ini kan kalian tidak tahu bahwa uang Agus itu ada di yayasan. Akhirnya di podcast dengan terang benderang, mantan ketua yayasan mengatakan ada 1,3 miliar. Terus buat apa lagi kalian ngejek-ngejek Agus kalau uang di sana? Dan itu ternyata dijadikan sebagai mercusuar oleh ketua yayasan lama, bahwa bukan dia yang menghabiskan uang. Ternyata mereka sudah dilaporkan juga 4 orang tersebut oleh mereka ini, oleh Agus. Nah, jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan bertanggung jawab kemudian mengatakan atas nama donatur. Kuasa pengacara donaturnya 2 orang. Yang lainnya kuasa bodong. Saya mohon maaf kepada para donatur-donatur yang saya bilang kemarin, donatur kampret, donatur sialan, donatur jahat, ya. Ternyata kalian tidak memberi kuasa kepada orang-orang itu. Tidak memberi kuasa kepada Pablo. Tidak ada kuasanya. Mana mungkin ada orang yang nyumbangnya 10.000 pakai pengacara nuntut orang buta. Nyumbangnya 20.000 nuntut pengacara 500 orang. Mana itu hanya halusinasi imajiner mereka untuk memperburuk, untuk bekerja sama. Saya minta ke polisi untuk periksa mereka ini. Diperiksa semua mereka. Saya umumkan, LQ itu omong gede, nggak ada keluar uangnya, ya. Omong gede ini, nggak pernah keluarin uang buat Agus. Cuma bawa berobat gratis. Saya lihat dokternya bukan dokter ahli, karena saya cari ahli kornea dan retina, nggak ada. Jadi cuma dilihat doang, nggak ada, di paling biaya cuma 300.000 gratis. Dokter kulit, ya dokter kulitnya hanya cuci aja. Nasihati saya kenal baik semuanya. Tidak pernah ke Singapura, omong gede. Jadi mereka udah nggak keluar uang, tapi merasa susah. Ya udah, kalau udah susah, nggak usah bela-bela orang susah, gitu. Ya, siapa yang mau ngomong LG? Yudo, Pio, udah jangan banyak omong deh, gitu. Tidak ada yang mempermalukan kalian. Saya juga bukan wakil atau kuasa kalian. Saya hanya temannya Alvin. Kalau saya menyatakan mungkin dampak daripada kematian itu adalah satu dia terpukulnya. Kenapa? Karena Alvin dilaporin mereka, didoain mati sama mereka. Ya, siapa? Siapa yang doain mati dia? Siapa yang
ngelaporin dia kan. Kemudian Novi ini apa? Bukan Elki ini bikin konferensi pers mundur, malu. Lu kalau pengacara profesional lu datangin, ini orang buta datangin, Pak, kita biaya segini, nggak mampu kan, dulu lu yang mau tanggung biayanya. Dan waktu perkara misnya itu kan dia bilang katanya pada tanggal 8 sidang udah ada lawyer itu Farhad Abbas dan teman-teman di tim nih. Karena Alvin meninggal, kita kan kuasa sama-sama. Kenapa minder? Emang lu siapa gak kenal saya? Berarti dia adalah pengacara yang tidak telepon, tidak komunikasi sama Agus. Baru itu dijadikan alasan mundur. Tapi gimana melihat statement-statement yang sudah tim Elki publish ke... Nggak, mau ngomong apa? Statement Elki nggak ada keluar uang, nggak capek, malah dipromosiin kantornya, malah dipotong pita. Agus tuh pahlawan Elki, ya. Jangan bikin malu Elki. Jangan bikin malu kamu. Kecuali kamu keluar uang 500 juta buat Agus. Ini nggak ada keluar apa-apa, ya. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Selebtube TV. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Selebtube TV. Oke, baik, kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Aris Pratama 1248. Netizen 80% yang tak suka sama mulut kamu, Pak FA. Ini bisa langsung dilihat di kolom surat suara netizen ya. Mendapat 1 balasan dan 4 respon. Dan berikutnya dari suara netizen ayamku 431. Farhad pantasan kalah melulu dalam sidang. Orang bodoh aja tahu. Contohnya Farhad punya uang ngasih ke Agus suruh berobat. Duitnya dibawa foya-foya. Pasti Farhad punya duit diambil lagi. Sebenarnya malu sudah minta-minta tapi nggak amanah malah ngotot. Buah hahaha. Mendapat 4 respon. Dan dari suara netizen C Blong. Dikit-dikit lapor dari pertama sampai sekarang, laporannya mana yang jalan apa ini? Farhad berkas sudah ada, anak buahmu suruh tanggung jawab. Mendapat 3 respon. Ikan buntal ngoceh tak bermanfaat, terserah mau ngomong apa, lepas bando dulu baru jantan. Disampaikan oleh seorang netizen Asri Jambi. Berikutnya dari seorang netizen Yudi Widianto. Hore, sudah lapor sama Pak RW belum Kang? Dan berikutnya seorang netizen Calopea 4488. Udah nggak apa-apa dilaporin, ntar abis nuntut balik semua. Mendapat 1 respon. Berikutnya pada nggak tahu ya kalau DS adalah penyumbang terbesar. Tuntut aja si DS kalau bisa. Berikutnya dari seorang netizen bukan main. Itu pengacara yang di belakang FA yang kagak laku, kagak ada kerjaan. Dan berikutnya ini seorang netizen yang terakhir dari Titi 16266. Kamu juga mau dipenjara UMKM. Mendapat 1 balasan dan 4 respon. Kamu bisa langsung ke channel Selebtube TV untuk membaca semua apa yang disampaikan. Karena kami tidak menyampaikan semua, kamu bisa melihat juga respon-respon dari netizen. Oke, baik, demikian pembahasan kali ini. Kala di persidangan FA ngamuk-ngamuk di kediamannya. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendirian dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama seperti netizen yang sudah disampaikan tadi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa subscribe, like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.